Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah catatan kecil tentang Ramadan yang tak terasa kita sudah memasukinya sekarang dan masih menjadi sebuah rahasia. Apakah kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya? Jadi anggaplah setiap Ramadan adalah Ramadan terakhir kita, agar semakin serius kita melewati setiap detik pada bulan penuh ampunan ini. Sahabat semua pasti tidak merasa asing lagi dengan perintah Allah yang satu ini, yaitu berpuasa. Kita selalu melaluinya di bulan suci Ramadan. Namun, tahukah sahabat bahwa berpuasa sudah menjadi tradisi dari zaman para nabi dan rasul terdahulu? Seperti puasa Senin Kamis yang sudah akrab kita dengar. Rasulullah senang berpuasa di hari Senin, karena pada hari Senin adalah hari beliau dilahirkan dan diturunkannya Al-Quran. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya, Rasulullah bersabda, amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itulah sebabnya Rasul berpuasa pada hari Senin dan Kamis sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga puasa Asyura yang dilakukan oleh orang Yahudi dikarenakan gembira saat Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran musuhnya. Namun yang lebih pantas merayakannya adalah Rasul. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa sebab Nabi SAW melaksanakan amalan berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura sekaligus 9 Muharram atau puasa Tasyu'an agar tidak tasyabuh atau menyerupai orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Ini membuktikan bahwa bentuk dari rasa bahagia yang dirasakan khususnya umat Islam yaitu dengan berpuasa. Sahabat, tak terasa beberapa hari lagi kita semua akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan mulia dengan berlipat-lipat keberkahan dan kemuliaan di dalamnya. Ada beberapa keistimewaan yang termasuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat, bulan Ramadan adalah bulan mulia yang Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kitab yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia yang sampai saat ini masih bisa kita baca dan pelajari. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dari bulan-bulan lainnya.
Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini, Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para nabi alaihimussalam. Sahabat, begitu mulianya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab-kitab lainnya kepada para nabi. Kitab yang berisi perintah, petunjuk, serta larangan bagi umat manusia. Lalu pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Pada setiap siang dan malam di bulan Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu surga. Allah memberi begitu banyak kemudahan untuk manusia dalam menggapai ridhonya. Seperti yang sahabat tahu, untuk menuju pintu surga dilalui dengan melakukan kebaikan. Di bulan suci ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk menggapai pintu surga itu. Saat setan-setan dibelenggu, itu membuat kita semakin fokus dalam tujuan kita untuk meraih surga yang kita inginkan. Tak lupa juga terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sahabat, pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat itulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Pada malam-malam itu, manusia akan berlomba menghiasinya dengan ibadah yang sungguh-sungguh dan memohon ampunan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu paling dinantikan oleh seluruh umat manusia. Diisi dengan beribadah seperti itikaf di masjid, qiyamul lail, tadarus Quran, dan memohon ampunan kepada Allah. Di bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Sahabat, selalu terus kita panjatkan doa ketika sedang berpuasa, karena hanya dengan doa kita dapat meminta dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada lagi cara selain mengutarakan harapan dan keinginan melalui doa. Dan Allah masih memberi kita kemudahan di bulan suci Ramadan dengan dilancarkannya doa-doa kita. Terkadang kita masih terburu-buru dalam menyampaikan maksud dalam doa yang kita panjatkan. Kita masih lalai dalam perintahnya, padahal dengan doa yang sungguh-sungguh serta ikhlas atas apapun yang Allah berikan, doa tersebut tidak akan tertolak, sebab amal dan perbuatan kita yang ditujukan untuk mengharap ridhonya. Sahabat, panjatkanlah doa-doa di bulan Ramadan. Kita bersama-sama memohon dengan kesungguhan dan kerendahan hati kita. Sahabat peradaban, sampai di sini informasi yang dapat kami bagikan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Sahabat peradaban juga dapat membantu dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam.
Dan silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Share apabila konten ini bermanfaat dan semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.